Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja. Baik, Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mempertemukan kita kembali dalam pertemuan kali ini dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 dengan materi Aku Selalu Dekat dengan Allah. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama-sama kita membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim dan berdoa. Berdoa mulai. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk dalam pembelajaran membahas tentang materi, ada baiknya kita harus mengetahui tentang kompetensi inti dalam pembelajaran ini, yakni kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuan, kita harus memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik. Sementara kompetensi inti dalam ranah keterampilan adalah mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Itulah kompetensi inti yang harus dimiliki seorang siswa dalam memahami materi pendidikan agama Islam ini. Baik, sementara dalam kompetensi dasar, dalam materi yang kita pelajari kali ini adalah dalam aspek pengetahuan, kita harus menganalisis makna dari Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Sementara dalam ranah keterampilan, bahwa kompetensi dasarnya adalah menyajikan hubungan makna Al-Asmaul Husna, yakni Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluruhan budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Baik, kita lanjutkan. Nah, indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran ini adalah bahwa 1. Peserta didik dapat meneliti makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Kemudian yang ketiga, indikator pencapaian kompetensinya adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan Al-Asmaul Husna. Kemudian yang keempat adalah peserta didik dapat menyajikan hubungan makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Dan yang terakhir, indikator pencapaian kompetensi dari aspek keterampilan adalah siswa dapat mengaitkan hubungan makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil. Baik anak-anak semuanya, kemudian tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah siswa berdiskusi dan menggali informasi, maka peserta didik akan dapat menjelaskan makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan baik dan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, maka peserta didik akan dapat menguraikan makna Al-Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir dengan penuh percaya diri. Kemudian yang ketiga, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat melantunkan hafalan Al-Asmaul Husna dengan baik dan benar.
Kemudian yang keempat, dalam aspek indikator tujuan pembelajaran keterampilan adalah setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menyajikan perilaku yang berhubungan dengan al-husna, al-karim, al-mu'min, al-wakil, al-matin, al-jami, al-adil, al-akhir dengan penuh penghayatan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat membuat kaitan hubungan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Adil, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir dengan perilaku keluhuran budi, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan perilaku adil dengan penuh rasa percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dalam pertemuan kali ini. Dalam pembahasan Aku Semakin Dekat dengan Allah dalam materi Asmaul Husna. Baik, peta konsepnya agar kita mempermudah kita memahami materi ini, maka peta konsepnya adalah materi ini mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna yang mana saja yang kita pelajari? Sebab Asmaul Husna itu ada 99, dan yang kita pelajari adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Akhir. Setelah kita mempelajari hal tersebut, nama-nama Allah tersebut yang 7 ini, maka kita akan mengetahui tentang sebuah nilai yang berkaitan dengan perilaku mulia. Apakah perilaku itu? Perilaku yang kita kaitkan nanti adalah pribadi yang dermawan, pribadi yang jujur dan amanah, pribadi yang tawakal, pribadi yang tangguh, pribadi yang toleran, pribadi yang adil, pribadi yang bertakwa. Nah, itulah peta konsep yang harus kita pahami. Baik, kita masuk dalam proses pembelajaran berikutnya. Maka siswa harus memahami dalam pembelajaran saintifik ini adalah kita akan menganalisa sebuah gambar berikut ini. Baik, silakan diamati gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar 1. Kemudian ada gambar 2 dan gambar 3. Ya, gambar pertama adalah tentang gambar ada seorang manusia yang di atasnya diletakkan sebuah batu dan dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya. Ini silakan diamati gambar apakah ini, dan silakan ajukan pertanyaan. Mengapakah orang tersebut? Mengapa dia berkokoh tetap untuk bertahan dalam siksaan ini? Baik, yang kedua adalah gambar kedua tentang sebuah penggalan berita online. Tentang judulnya adalah Anissa, pemulung yang rajin bersedekah di masjid. Dengan kata kecil di bawahnya, kalimat kecil di bawahnya, bersedekah tidak harus menunggu banyak harta. Ya, silakan diamati, difahami, dianalisa, dan ajukan pertanyaan-pertanyaan terkait gambar tersebut. Yang ketiga adalah gambar tentang seseorang yang duduk ya dalam posisi seperti apakah ini? Sedang apakah orang ini? Dia sedang duduk dalam sebuah kereta atau sebuah bus. Dia sedang duduk. Apakah dia mengobrol? Kemudian ataukah dia dalam keadaan mengerjakan sesuatu? Silakan diamati. Kemudian Anda jelaskan makna yang dikandungnya terkait dengan tema pelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Baik, anak-anak semuanya, pokok bahasan kita adalah tentang pengertian Asmaul Husna. Kemudian dalil-dalil Asmaul Husna. Yang ketiga, menghayati makna dari 7 Asmaul Husna yang kita pelajari. Dan yang terakhir, penerapan perilaku yang meneladani Asmaul Husna. Yang pertama, tentang pengertian Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna terdiri dari 2 kata, Asmaul dan Husna. Asma yang berarti adalah nama-nama, sedangkan Husna yang berarti baik atau indah. Maka Al-Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sebagai bukti keagungannya. Kata Al-Asmaul Al-Husna diambil dari ayat Al-Quran, Quran Surat Toha ayat 8, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Tuhan melainkan Dia. Dia memiliki Al-Asmaul Al-Husna, yakni nama-nama yang baik. Inilah pengertian dari Asmaul Husna. Sekarang kita masuk dalam dalil-dalil tentang Asmaul Husna. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf Surat 7 ayat 180. Kemudian dalil yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Inilah tentang hadis tentang Asmaul Husna. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Kemudian kita lanjut pada materi yang berikutnya adalah menghayati makna dari 7 Asmaul Husna. Apakah 7 Asmaul Husna yang kita pelajari itu? Yang pertama adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, dan Al-Akhir. Yang pertama adalah Al-Karim. Al-Karim artinya secara bahasa yang maha mulia, yang maha dermawan, atau yang maha pemurah. Secara istilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia lagi maha pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. Dapat pula dimaknai sebagai zat yang sangat banyak memiliki kebaikan, maha pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta ataupun tidak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Infitar ayat 6. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakanmu terhadap Tuhan yang maha pemurah? Quran Surah Al-Infitar ayat 6. Itu tentang Al-Karim. Baik, yang berikutnya adalah tentang Al-Mu'min. Al-Mu'min secara bahasa dari kata amina yang berarti pembenaran, ketenangan hati, dan aman. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mu'min artinya Dia maha memberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama kepada manusia. Dengan begitu hati manusia menjadi tenang. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Quran Surah Al-An'am ayat 82. Baik, kita lanjut yang berikutnya, yakni Al-Wakil. Al-Wakil
mengandung arti maha memiliki atau pemelihara. Al-Wakil yang maha mewakili atau pemelihara, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dia menyelesaikan segala sesuatu yang diserahkan hambanya tanpa membiarkan apapun yang terbengkalai. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran surah Az-Zumar ayat 62. Baik, yang berikutnya adalah Al-Asmaul Husna Al-Matin yang keempat. Artinya maha kukuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekukuhan dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha kukuh dalam kekuatan-kekuatannya. Oleh karena itu, sifat Al-Matin adalah kehebatan, perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dengan begitu, kekukuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki rahmat dan azab tertentu, dan azab terbukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada hamba-hambanya. Tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk tiba kepada sasarannya. Demikian juga tidak ada kekuatan yang dapat mencegah pembalasannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Innallahu war-razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Quran surah Az-Zariyat ayat 58. Baik, kita lanjutkan dalam pembahasan Al-Mausna yang kelima, yakni Al-Jami'. Al-Jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan, menghimpun, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan, menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengumpulkan apa yang dikehendakinya dan dimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 9. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyalahi janji. Quran surah Al-Imran ayat 9. Baik, yang berikutnya adalah yang keenam, Al-Adl. Al-Adl artinya maha adil. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga didasari dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luas, sehingga tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 115 yang berbunyi, Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas sami'ul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 115. Baik, kita lanjutkan yang terakhir, yang ketujuh dalam pembahasan Asmaul Husna ini adalah Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia maha kekal, tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti halnya kekekalan surga
neraka, dan apa yang di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan ketentuan kehendak dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan akhir, yang akhir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Baik pemirsa, baik anak-anak semuanya, kita sudah menyelesaikan tentang pembahasan Al-Asmaul Husna yang 7 yang kita pelajari tadi. Yang terakhir adalah penerapan perilaku yang memahami Asmaul Husna. Yang pertama adalah penerapan itu, yakni sifat Al-Karim. Al-Karim adalah bagaimana kita menjadi orang yang dermawan, memiliki sifat dermawan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus pandai menjadi orang yang membahagi kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk harta ataupun bukan. Wujudnya adalah selalu, misalkan sebagai seorang siswa, menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis misalnya, atau membantu teman yang dalam kesulitan. Yang kalau kita lihat gambar tadi, bagaimana seorang anak yang ia bersedekah, berinfak meskipun hidupnya belum tentu senang, kaya melebihi dari sudut kehidupan kita. Baik, yang kedua adalah al-mu'min. Al-mu'min adalah penerapan perilakunya adalah menjadi orang yang jujur, yang dapat memberikan rasa aman. Wujud implementasi sikap itu adalah bagaimana kita menolong orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan, menyingkirkan duri, paku, atau benda-benda lain yang dapat membahayakan orang lain, dan memberikan rasa aman kepada orang-orang yang kita temui. Kemudian yang berikutnya al-wakil adalah bertawakal, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari sikap perilaku mulia al-wakil ini adalah menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain, belajar dengan sungguh-sungguh, sebab Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum jikalau ia tidak akan merubahnya dan tidak mau berusaha. Kemudian al-matin adalah teguh pendirian. Teguh pendirian ini sebagaimana kita lihat gambar pertama tadi tentang Bilal bin Rabah yang teguh pendiriannya dan tidak goyah ketika ia disiksa karena ia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari perilaku al-matin ini tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela, kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. Kemudian al-jami adalah berkarakter pemimpin. Perwujudan al-jami ini adalah sifatnya sebagai seorang muslim, satu, mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, kemudian rajin melaksanakan sholat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya adalah al-adil, berlaku adil. Perwujudan meneladani sikap al-adil ini adalah tidak memihak atau membela orang yang bersalah, meskipun orang tersebut adalah saudara atau teman kita. Menjaga diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar dari kezaliman. Dan yang terakhir, anak-anak semua adalah al-akhir. Penerapan perilakunya dalam meneladani al-akhir ini adalah menjadi orang yang bertakwa dengan cara selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala larangannya. Kemudian taat kepada, patuh kepada, hormat kepada orang tua dan guru, dan melaksanakan kewajiban lainnya. Baik, kita sudah masuk dalam tahapan terakhir dari pembahasan materi ini, dan yang terakhir kita akan mengadakan evaluasi, yakni menjawab soal-soal dan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Baik, yang berikutnya adalah pembahasan soal. Ya, silakan dikerjakan.
Pertama, soal pertama. Asmaul husna berasal dari kata asma dan husna. Asma secara bahasa artinya A. Wujud, B. Bentuk, C. Sifat, D. Nama, dan E. Perilaku. Kemudian yang kedua, perilaku yang meneladani Allah bersifat al-wakil adalah A. Bertawakal kepada Allah, B. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, C. Taat pada aturan pemerintah, D. Berjiwa pemaaf, dan E. Menolong orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, suatu hari anak gubernur Mesir Amr bin As memukul seorang petani miskin. Sang petani tidak menerima perlakuan itu. Ia kemudian protes dan menemui Umar bin Khattab seraya menuntut agar khalifah menghukumnya dengan setimpal. Khalifah Umar lalu memanggil Abdullah, anak gubernur itu, dan berkata kepadanya, "Sejak kapan kamu memperbudak orang, padahal ibunya melahirkan ia dalam keadaan merdeka?" Abdullah diam dalam ketakutan yang luar biasa. Umar lalu mempersilahkan petani miskin tadi untuk membalasnya. Perilaku Khalifah Umar bin Khattab pada kasus tersebut apabila dikaitkan dengan perilaku yang terjadi di lingkungan kelas adalah A. Guru memberi teguran yang sangat keras kepada siswa yang tidak disiplin di kelas. B. Ahmad memberi bantuan hukum kepada Fatah yang terkena kasus pidana. C. Panji melakukan kesalahan kepada temannya, maka ia harus bersedia menerima sanksi. D. Fatimah memberi kesempatan kepada Masyitah untuk meminta maaf atas kesalahannya. E. Bahari tiba-tiba memukul orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap dirinya. Baik, yang berikutnya soal keempat adalah seorang mukmin haruslah berusaha menjadi pribadi yang kuat dari segi fisik, ekonomi maupun intelektual. Hal ini merupakan pengamalan Asmaul Husna. A. Al-Mu'min, B. Al-Wakil, C. Al-Jami, D. Al-Matin, dan E. Al-Ghafur. Yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling kekal, tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tatkala semua makhluk bumi seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dan kekal. Hal ini mengandung Asmaul Husna: A. Al-Matin, B. Al-Karim, C. Al-Adil, dan D. Al-Akhir, serta terakhir Al-Mu'min. Baik, kita lanjut ke dalam soal berikutnya, yakni penugasan, pengayaan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Karim? Kedua, jelaskan manfaat dari meneladani Asmaul Husna Al-Wakil. C. Yang ketiga, bagaimana strategi kita untuk dapat meneladani Asmaul Husna Al-Matin? Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan berbagai perbuatan baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan. Kecenderungan manusia akan melupakan kebahagiaan jika merasa senang, dan sebaliknya akan sedih jika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Padahal hidup itu harus memberikan kebaikan kepada setiap apa yang dilakukan. Berdasarkan wacana tersebut, bagaimanakah sebaiknya orang yang memaknai Asmaul Husna agar berperilaku dalam keadaan stabil jiwanya? Baik, kita masuk dalam soal remedial. 1. Allah mempunyai sifat Al-Karim, artinya Allah Maha, A. Pemberi keamanan, B. Mulia, C. Akhir, D. Kokoh, E. Adil. Yang kedua, Allah mempunyai sifat Al-Matin, artinya Allah Maha, A. Pemberi keamanan, mulia, adil, D. Akhir, E. Kokoh. Dan yang ketiga, salah satu Asmaul Husna yakni Al-Adil, yang artinya adalah A. Maha mengumpulkan, B. Maha adil, C. Maha akhir, D. Maha kuasa, dan E. Maha pengasih. Kemudian soal remedial yang keempat adalah Allah Maha mengumpulkan, merupakan arti dari Al-Jami, Al-Adil, C. Al-Akhir, D. Al-Azim, E. Al-Aziz. Dan yang kelima, sifat adil Allah berlaku untuk A. semua orang, B. orang kaya saja, C. para pejabat, D. orang miskin, dan E. orang soleh. Dan itulah soal yang telah kita bacakan tadi. Silakan dikerjakan, nanti akan kita bahas bersama-sama dalam penyelesaian pembahasan soal tersebut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita pahami, tentu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, seraya kita terus menerapkan, memberikan kebaikan kepada orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Terima kasih, dan jangan lupa, silakan jikalau ini bermanfaat,
tekan subscribe, dan share serta tekan lonceng agar Anda semuanya, siswa semuanya dapat menerima informasi-informasi terbaru dalam channel pembelajaran Haraki ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.